Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1341. Saat Charlie membimbing kekuatan obat pada Aurora, dia sengaja menggunakan sedikit Reiki. Reiki ini diam-diam melembabkan seluruh tubuh Aurora seperti hujan musim semi yang sunyi. Efek Reiki lebih kuat daripada obat-obatan yang telah disempurnakan sebelumnya. Bukan hanya sangat meningkatkan kebugaran fisik Aurora, juga sangat meningkatkan otot, tendon, tulang, dan organ internalnya. Meskipun Aurora telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, dia tetaplah orang biasa. Bagi orang biasa, Reiki jauh lebih kuat daripada obat mujarab. Kekuatan fisik Aurora saat ini jauh melampaui kekuatan sebelumnya. Ketika Charlie berkata kepada Aurora bahwa dia sudah selesai, Aurora menghela nafas panjang. Dia segera berdiri, berjalan ke karung tinju dan membuat beberapa set gerakan pemukulan. Dia belum tahu seberapa banyak Charlie telah meningkatkan kebugaran fisiknya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul samsak. Saat pukulan ini dikerahkan, karung tinju itu benar-benar meledak. Aurora menggunakan karung tinju berkualitas tinggi. Samsak jenis ini terbuat dari kulit kerbau utuh, halus dan keras. Namun, Aurora saat ini tidak lagi sama. Dibandingkan dengan orang biasa, kebugaran fisiknya telah membuat lompatan yang sangat berbeda. Kekuatan pukulan setidaknya beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. Melihat karung tinju itu dihancurkan oleh dirinya sendiri, dan pasir halus di dalamnya keluar dan tersebar ke seluruh lantai, Aurora tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali, berbalik untuk melihat Charlie, dan berseru, "Tuan Wade, pukulan saya, bagaimana saya bisa begitu kuat?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tentu saja itu karena meminum obat ajaib. Itu tidak hanya dapat menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan luka, tetapi juga memperkuat tubuhmu dan secara fundamental meningkatkan kekuatan tubuhmu." Aurora berkata dengan terkejut, "Ya Tuhan, saya merasa obat ini lebih efektif daripada 5 tahun latihan keras saya." "Obat ini luar biasa," Charlie mengangguk. "Kekuatan fisikmu saat ini jauh lebih unggul dari lawanmu di level yang sama. Saya percaya pada pertandingan berikutnya, kamu pasti akan dapat mengalahkan lawan sepenuhnya." Aurora berlari ke arah Charlie dengan penuh semangat, memeluk lengan, dan berkata dengan mata merah, "Tuan Wade, terima kasih banyak, saya tidak pernah menyangka bisa memiliki kekuatan seperti itu." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba berdiri di jari-jari kakinya dan mencium Charlie dengan ringan di wajah Charlie. Dengan kecepatan reaksi Charlie, dia sebenarnya bisa dengan mudah menghindari ciuman itu. Tetapi karena beberapa alasan, kakinya sekarang tampak dipenuhi timah. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Atau mungkin jauh di lubuk hatinya dia tidak ingin bergerak sama sekali. Aurora memerah saat ini. Dia tidak berani menatap Charlie, tetapi berbisik dengan suara pelan, "Tuan Wade, jangan salah paham. Saya hanya ingin, terima kasih." Suara Aurora semakin tenang, dan di belakang, hampir tidak terdengar. Charlie menyentuh titik di wajahnya yang dicium Aurora, dan berkata, "Jika kamu terus berlatih keras, saya yakin kamu bahkan dapat bermain untuk negara atau bahkan memenangkan kejayaan negara di Olimpiade." "Benarkah?" Aurora sangat gembira dan bertanya kepadanya, "Tuan Wade, apakah menurut Anda kekuatan saya benar-benar mungkin untuk berpartisipasi dalam Olimpiade?" Charlie tersenyum dan berkata, "Kebugaran fisik kamu saat ini sudah di atas rekan-rekanmu. Selama keterampilan, kesadaran, dan taktik dapat ditingkatkan, kamu pasti tidak akan sulit bersaing di Olimpiade." Aurora mengangguk dan berkata dengan serius, "Jika saya bisa mengalahkan Nanako, saya pasti akan mencapai Olimpiade." Charlie tersenyum kecil, "Saya yakin kamu bisa melakukannya." Bab 1342. Aurora buru-buru berkata, "Tuan Wade, Anda harus datang ke pertandingan saya lusa." "Jangan khawatir, aku akan ke sana." Pada saat ini, kawasan bisnis terpadu di kota Eastcliff,
Perusahaan hiburan terbesar di negara ini, Yinghua Entertainment Group. Queen Golding, artis wanita papan atas di bawah manajemen Yinghua Entertainment, sedang melakukan sesi pengambilan gambar untuk sampul majalah mode di studio Yinghua Entertainment. Kali ini, keempat terakhir dia menjadi penutup majalah mode. Itu sudah biasa baginya. Queen di studio, mengenakan gaun warna kontras hitam dan putih yang dirancang khusus untuknya oleh Chanel. Dia terlihat sedikit arogan dalam kecantikannya yang dingin. Pada pandangan pertama, dia adalah wanita kuat yang dapat dilihat dari kejauhan tetapi tidak terlihat menggoda. Setelah fotografer mengambil beberapa foto berturut-turut, Queen akhirnya menyelesaikannya. Asisten di sebelahnya melangkah maju dan menyerahkan gelas air hangat dan sebungkus pil perut Kobayashi. Alis Queen sedikit mengernyit, dan dia tampak kesakitan. Setelah segera meminum obat perut dengan air hangat, dia sedikit lega. Pada saat ini, Bos Yinghua, Yason Yandel, datang dengan senyum di wajahnya. Dia berkata dengan kekaguman, "Nona Queen, penampilan Anda hari ini benar-benar menakjubkan. Benar-benar cantik. Jika edisi majalah mulai dijual dan beredar di pasaran, pasti akan diserbu oleh penggemar lagi. Sama seperti edisi sebelumnya. Harganya bisa mencapai lebih dari 10 kali lipat." Queen berkata dengan ringan, "Tuan Yandel, jangan meminta saya muncul di sampul majalah dalam waktu singkat. Saya tidak terlalu menyukai perasaan ini." Mendengar ini, Yason buru-buru berkata dengan tersanjung, "Hei, Nona Golding. Majalah ini yang mengundang Anda untuk menjadi model sampul. Itu bukan keputusanku." Queen berkata, "Apakah kamu menolaknya? Setiap kali saya masuk ke sampul, Anda harus bekerja dengan penerbit majalah untuk menaikkan harga majalah. Untuk majalah seharga 20 yuan, bisa menjadi lebih dari 200 yuan. Ini sangat menyakitkan dan saya tidak ingin penggemar saya menghabiskan begitu banyak uang." "Apa ini?" Yason berkata sambil tersenyum. "Penggemar bersedia membayar harga tinggi justru karena mereka menyukaimu. Ada kostum drama beberapa waktu lalu, dan dua protagonis pria menjadi populer. Majalah seharga 20 yuan dijual seharga 300 yuan, lebih dari 300.000 eksemplar terjual secara nasional. Dan perusahaan yang beroperasi di belakangnya bisa menghasilkan keuntungan puluhan juta." Queen berkata dengan nada menjijikkan, "Tuan Yandel, saya sudah mengatakan, saya tidak ingin menyakiti penggemar saya seperti ini. Setelah ini, saya tidak bersedia berada di sampul majalah lagi untuk tahun depan." Ekspresi Yason sedikit tertekan, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Jangan melihat dirinya sebagai bos Yinghua Entertainment. Di hadapan Queen, dia hanya bisa mengangguk dan membungkuk. Total aset Yinghua Entertainment hanya 20 miliar RMB. Ada banyak pemegang saham di balik ini. Yason hanya memiliki 30% saham. Sedangkan keluarga Queen mencakup seluruh Eastcliff. Keluarga Golding berada di bawah keluarga Schultz dan keluarga Wade. Dengan kekuatan keluarga Golding, Queen dapat membeli Yinghua Entertainment dengan mudah. Alasan Queen memasuki industri hiburan bukan untuk menghasilkan uang. Ini murni karena keinginan pribadi. Dia suka syuting dan bernyanyi. Dia adalah wanita tertua dari keluarga Golding. Jadi tentu saja dia mendapat dukungan penuh dari keluarganya. Namun, sejak bergabung dengan industri hiburan, dia harus bertindak sesuai dengan model industri hiburan. Queen juga membutuhkan perusahaan hiburan untuk membantu mengoordinasikan semua jenis pekerjaan dan semua jenis publikasi. Oleh karena itu, Queen bergabung dengan Yinghua Entertainment milik Yason. Alasan dia memilih bergabung dengan Yinghua Entertainment sebenarnya karena Yason adalah teman sekelas dan pelayan ayah Queen ketika dia belajar di luar negeri. Jika Yason dapat mencapai prestasi hari ini, orang yang paling berjasa dalam hidupnya adalah ayah Queen. Oleh karena itu, Queen memiliki posisi berbeda di Yinghua Entertainment. Dia satu-satunya di antara sekian banyak artis di Yinghua Entertainment yang dapat membuat bos Yason menyetujui. Bab 1343. Setelah menyelesaikan sesi pengambilan gambar, Queen berkata kepada Yason, "Tuan Yandel, jika tidak ada yang harus dilakukan lagi, saya akan kembali dulu. Saya tidak enak badan hari ini." Yason bertanya dengan prihatin, "Nona Queen, apakah ketidaknyamanan perutmu sudah disembuhkan?"
Quinn menggelengkan kepalanya dan berkata, saya syuting di Amerika Serikat belum lama ini. Saya tidak terbiasa dengan makanan, udara, dan tanah di sana. Selain itu, waktu syutingnya lama, jadi saya melukai limpa dan perut saya. Saya berencana memulihkan diri di rumah. Jangan beri saya pekerjaan selama sebulan. Yason tidak berani membantah, dan berkata, Nona Quinn, jangan khawatir. Anda bisa beristirahat di rumah setiap bulannya. Saya akan datang untuk meminta maaf kepada ayah Anda. Saat Anda berada di Amerika Serikat untuk syuting, saya seharusnya memberi Anda 2 koki untuk menjaga makanan dan kesehatan Anda dengan baik. Saya tidak mempertimbangkan hal ini dengan cermat. Quinn menjelaskan sedikit. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu berpikir terlalu serius. Aku akan kembali dulu. Yason bertanya dengan sungguh-sungguh. Nona Quinn, apakah Anda ingin saya mengantarkan Anda dengan mobil saya? Quinn menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Mobil saya ada di bawah. Pada saat ini, manajer Quinn, seorang wanita cantik dengan temperamen yang mirip dengan usianya, masuk. Melihat Quinn pergi, dia bertanya, Quinn, pengambilan gambar sudah selesai. Quinn mengangguk. Sudah selesai. Saya tidak akan bekerja 1 bulan ke depan. Jika ada pekerjaan, tahan dulu dan tunggu sampai saya pulih. Begitu agen mendengar ini, dia langsung berkata, baiklah, saya akan menunda semua pekerjaan 1 bulan ke depan. Saat dia mengatakan itu, dia memegang dokumen dan berkata, ada sebuah perusahaan industri farmasi di Aurus Hill. Mereka ingin Anda mendukung obat perut mereka. Saya ingin Anda melihat informasi mereka. Jika itu terjadi, maka saya akan meminta mereka untuk menunggu 1 bulan. Quinn menghilang, dan ingin keluar ketika dia tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada endorse obat perut? Ya, agen itu berkata sambil tersenyum. Obat mereka, pil perut Jiuxuan. Namanya terdengar misterius. Rasanya tidak terlalu bisa ditanggapi. Jadi saya menolaknya. Quinn mengangguk. Tapi kemudian berkata tanpa sadar, ngomong-ngomong, menunjukkan informasi tentang obat perut mereka. Selama ini, Quinn sendiri menderita masalah perut. Penyakit usus bukanlah kerusakan atau cedera patologis, melainkan gangguan pada limpa dan lambung yang disebabkan oleh aklimatisasi jangka panjang dan kebiasaan makan yang buruk. Dia beberapa kali pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi dokter dan minum obat barat. Tetapi tidak ada yang berhasil. Satu-satunya yang berhasil adalah pil perut Kobayashi. Namun, obat pil perut Kobayashi, meskipun efektif, juga memiliki kekurangan. Obat ini hanya mengobati gejalanya saja, bukan mengobati akar masalah. Ketika ketidaknyamanan perut kuat, mengambil sebungkus pil perut Kobayashi akan segera meredakan ketidaknyamanan perut. Tetapi ini tidak berlangsung lama. Terkadang efeknya bisa bertahan 5 atau 6 jam. Tapi kalau tidak bagus mungkin hanya bertahan 1 atau 2 jam. Quinn telah menggunakan pil perut Kobayashi selama seminggu penuh. Selama seminggu terakhir, dosisnya menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Namun, begitu efek obatnya hilang, dia masih memiliki rasa tidak nyaman yang kuat. Limpa dan perut bermasalah, tidak seimbang, dan belum mendapatkan pengobatan. Oleh karena itu, dia berencana untuk mencari praktisi pengobatan Tiongkok terkemuka di East Cliff untuk membantu memeriksa kondisi penambang di bulan depan. Dia akan membawa beberapa obat tradisional Tiongkok di rumah untuk menyembuhkannya. Tapi sepertinya kebetulan sekali ada perusahaan farmasi yang ingin mengendorse obat mah mereka, yang membuatnya sedikit tertarik. Jadi dia meminta informasi pil perut Jiuxuan dari agennya. Dia membaca pengantar tentang obat perut ini. Menurut pengantar, pil perut Jiuxuan berasal dari resep kuno untuk menyehatkan perut. Resep itu berasal dari kitab suci medis Tiongkok kuno, yang kemudian disempurnakan dengan teknologi farmasi modern untuk pengembangan inovatif. Obat ini memiliki efek penyembuhan dan terapi yang baik. Bab 1344. Informasi ini membuat Quinn sangat penasaran. Dia tahu pil perut Kobayashi yang memiliki efek bagus, penjualan bagus, dan reputasi baik, sebenarnya dikembangkan berdasarkan resep Tiongkok kuno. Terus terang, mereka menjiplak pencapaian medis nenek moyang mereka. Namun,
dia juga harus mengakui bahwa pil perut Kobayashi memang jauh lebih efektif daripada jenis obat paten China yang sama yang diproduksi oleh banyak pabrik farmasi dalam negeri. Oleh karena itu, dia belum mengetahui apakah pil perut Jiuxuan ini bisa dibandingkan dengan pil perut Kobayashi. Satu hal yang sangat dia suka, yaitu nama pil perut Jiuxuan. Jiuxuan berarti di atas 9 langit, yang merupakan kata yang berevolusi dari mitos dan cerita Tiongkok kuno. Di Tiongkok kuno, angka 9 adalah angka terbesar, sehingga bisa diartikan mencapai puncak. 9 ini mewakili keberadaan tertinggi. Jadi, Queen bertanya kepada agennya, apakah mereka memberikan sampel? Ya, agen itu segera mengeluarkan sebungkus kecil pil perut Jiuxuan dari amplop kurir dan menyerahkannya. Queen tercengang dan berkata, apa-apaan ini? Mereka hanya memberi paket kecil seperti itu. Ya, agen itu berkata dengan malu. Ada catatan kecil di dalam amplop ini. Apa yang ada di catatan itu? Agen itu berkata, dengan catatan, jika limpa dan perut tidak nyaman, 1 bungkus sudah cukup. Apakah itu baik atau buruk? Anda akan tahu setelah mencobanya. Queen tercengang ketika dia mendengarnya. Dan dia berkata, orang-orang ini, mereka ini cukup pelit. Saya tidak percaya. Saya saja bisa makan paket pil perut Kobayashi dalam sehari. Apakah obat ini cukup? Agen itu berkata dengan malu. Siapa yang tahu apa yang mereka lakukan? Mungkin itu hanya pamer. Queen berkata dengan marah. Saya masih tidak percaya. Saya harus mencoba kemanjuran obat ini. Saat dia mengatakan itu, dia akan merobek paket kecil itu. Jangan. Queen, agen itu dengan cepat berhenti dan berkata, kita belum tahu apa-apa tentang obat ini. Bagaimana jika dia obat ini palsu? Jika kamu bercermin, mungkin saja keracunan logam berat. Bagaimana kalau berlebihan? Queen bertanya kepadanya. Apakah obat ini sudah memiliki izin produksi? Saya akan memeriksanya. Agen itu membolak-balik materi yang dikirimkan. Lalu mengangguk dan berkata, ya, sudah ada izinnya. Tetapi izinnya baru saja keluar. Queen berkata, tidak peduli berapa lama, selama sudah berizin, pasti akan menjadi produk biasa. Sekalipun tidak berpengaruh, itu pasti bukan racun. Saya akan mencobanya. Agen itu berkata, jangan mencoba Queen. Bahkan pil perut Kobayashi Jepang tidak baik untuk limpasan dan perut Anda. Bagaimana dengan efek obat produksi perusahaan farmasi yang kurang dikenal di Aorus Hill? Pasti lebih buruk. Queen berkata dengan wajah tegas. Dorothy, saya harus mengkritikmu. Bagaimana kamu terobsesi dengan produk asing? Mengapa kamu berpikir bahwa produk farmasi dalam negeri tidak bagus? Pil perut Kobayashi di Jepang? Dorothy, agennya, mondar-mandir. Saya tidak terpesona dengan produk asing. Saya hanya takut sesuatu akan terjadi di perutmu. Queen tersenyum dan berkata, kalau begitu saya akan mencobanya sekarang. Jika ada masalah, kamu bisa menghubungi 120. Bab 1345. Queen membuka sachet pil perut Jiuxuan 1,3 gram bubuk obat. Saat sachet terbuka, dia mencium aroma obat yang sangat kuat. Pil perut Kobayashi, pil perut Otasan, dan obat-obatan serupa lainnya juga memiliki aroma obat yang kuat. Namun menurut Queen aromanya bukanlah aroma terbaik pil perut Jiuxuan. Dorothy di samping juga mencium baunya, dan berkata dengan gugup, Queen, obat ini sangat harum. Apakah ditambahkan aroma buatan? Queen memutar matanya untuk memotret. Berhentilah bicara omong kosong. Ini jelas merupakan wewangian herbal asli. Ini membuktikan mereka menggunakan bahan obat berkualitas tinggi. Mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan menuangkan bubuk di dalam sachet ke dalam mulut. Rasa dingin dan menyegarkan dengan cepat meleleh di mulut. Queen segera menyesap air hangat dan menelan bubuk obat ke perut. Saat berikutnya, dia merasa perutnya menjadi hangat, seperti perasaan merendam kakinya yang dingin di air hangat ketika dia kembali ke rumah setelah berjalan lama di luar di musim dingin. Sangat nyaman, dia kagum. Efek obat ini luar biasa. Perutku terasa jauh lebih baik sekaligus. Benarkah? Dorothy bertanya dengan heran. Apakah luar biasa? Mana yang lebih baik dibandingkan pil perut Kobayashi? Queen berkata dengan tegas. Tentu saja, ini jauh lebih nyaman daripada pil perut Kobayashi. Ya Tuhan,
Arus hangat di perutku masih ada. Sepertinya masih mengalir di perutku. Ini terasa luar biasa. Bulan ini perutku tidak pernah senyaman ini. Hampir seperti kembali normal. Saya telah mengonsumsi begitu banyak pil perut Kobayashi. Dan setiap kali saya meminumnya, hanya menghilangkan rasa sakit sampai batas tertentu. Belum pernah benar-benar lega. Efek obat ini benar-benar luar biasa. Sebagai agen Queen, Dorothy tinggal bersamanya setiap hari. Dia tahu Queen menderita gangguan limpa dan perut dalam sebulan terakhir. Dia juga tahu berapa banyak Queen yang telah berusaha dan bekerja keras untuk mengatasi ketidaknyamanan. Dia tidak pernah menyangka, yang benar-benar melegakan Queen adalah obat baru di negeri yang kurang dikenal. Queen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Saya akan menunggu. Berapa lama obat ini bisa bertahan?" Dorothy berkata, "Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Pulang atau tidak?" "Pulang," Queen berkata. "Sesi pengambilan gambar ini berlangsung beberapa jam. Aku sangat lelah. Aku ingin pulang dan istirahat dulu." Dorothy mengangguk. "Baiklah. Saya akan meminta pengemudi standby di lift sekarang." Queen meminta untuk mengemasi barang-barangnya, turun dan kembali ke villa. Sepanjang jalan, dia khawatir bahwa ketidaknyamanan di perut akan muncul kembali. Tetapi dia tidak mengira, berpikir seolah kembali normal. Tidak ada gangguan lagi. Kembali ke rumah dan beristirahat di sore hari. Gangguan limpa dan perut tidak membuatnya terasa tidak nyaman sore ini. Ini membuat Queen sangat senang. Dia akhirnya merasa lega. Sampai dia pergi tidur di malam hari, gangguan limpa dan perut Queen tidak kambuh lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.